Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini di materi geografi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar berkaitan dengan fenomena geosfer. Nah, di fenomena geosfer kita kan sudah mengenal yang pertama berkaitan dengan fenomena litosfer, kemudian fenomena atmosfer, kemudian fenomena hidrosfer, fenomena biosfer, dan fenomena antroposfer. Setelah kita mempelajari fenomena atmosfer dan fenomena litosfer, untuk kali ini kita akan belajar berkaitan dengan fenomena hidrosfer. Nah, apa itu fenomena hidrosfer? Mari kita ulas bersama. Nah, untuk kali ini hidrosfer. Nah, hidrosfer itu kan lapisan air. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui berkaitan dengan menjelaskan asal-usul air di muka bumi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan menjelaskan potensi air di muka bumi. Dan yang ketiga, menjelaskan siklus hidrologi berupa siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Nah, apa itu air? Nah, pasti semuanya tahu ya, air. Tanpa adanya air, kita tidak akan bisa hidup. Ya, karena air itu merupakan zat yang berupa zat yang ajaib. Ya, tanpa adanya air, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Dan di bumi, air itu terdiri dari 70% ya, berupa air. Nah, daratan hanya 30%. Jadi mayoritas di bumi itu terdiri dari air. Ya, nah bumi terlihat berwarna biru kalau dari luar angkasa karena mayoritas terdiri dari air. Nah, kemudian kalau kita menilik dari air menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, air itu merupakan benda cair yang yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, dan yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita sudah mengulas tentang air itu apa, kemudian dari mana asal mula air di bumi. Nah, coba kita bayangkan dari mana sih air itu ada? Karena air ada, makanya akan ada kehidupan di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bayangkan, kalau tidak ada air di bumi, tidak akan ada kehidupan di bumi. Ya, dari mana? Ayo coba kita bahas. Nah, mau tahu? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita membahas asal mulanya, nah, ini asal mulanya ya, sebelum kita bahas tadi. Nah, air itu dalam bentuk air sudah kita bahas tadi. Nah, kita bahas air sendiri itu dari mana? Ya, kita coba bahas. Nah, sedangkan di luar bumi berbentuk gas. Air di luar bumi itu berbentuk gas atau yang dikenal dengan uap air. Ya, nanti kita juga akan bahas berkaitan dengan uap air di sini. Nah, jarak antar orbit bumi dengan matahari yang sedemikian rupa sehingga molekul-molekul air bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fase air. Nah, ini hipotesis asal mula air di bumi. Nah, air itu kan terdiri atas oksigen dan hidrogen. Nah, atau yang dikenal dengan H2O. Nah, hidrogen sering ditemukan dalam tiga bentuk yang disebut dengan isotop atau yang disebut dengan isotop ya, yang meliputi hidrogen normal, hidrogen deuterium, dan hidrogen tritium. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nah, berdasarkan hipotesa, ada beberapa hipotesa berkaitan dengan asal mula air. Yang pertama ini dikemukakan oleh Adam Sarafian. Ya. Nah, Adam Sarafian itu mengemukakan bahwa laut telah ada jauh lebih lama daripada perkiraan sebelumnya. Ketika tata surya sedang terbentuk, bumi dahulu kering tanpa air. Kemudian saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaannya mencair.
Nah, ini menurut Sarafian itu didasarkan pada dari World Whole Oceanographic Institution atau WHOI ya. Nah, penelitian ini mendapati bahwa lautan telah ada jauh lebih lama daripada perkiraan sebelumnya ketika tata surya sedang terbentuk. Nah, ilmuwan menduga bahwa bumi dahulunya kering ya. Bumi dahulunya kering, kemudian karena ada suatu energi membuat permukaannya mencair. Ini menurut Sarafian ya. Kemudian menurut Horst Marshall, bumi menjadi planet yang basah karena munculnya air di permukaan. Nah, menurut Horst Marshall meneliti bahwa kandungan karbon kodrit pada asteroid Vesta dan batuan di bumi, terdapat batuan bumi pun mempunyai kandungan serupa asteroid Vesta. Jadi, berpendapat bahwa studi ini menunjukkan bumi menjadi planet yang basah karena munculnya air di permukaan bumi. Nah, sementara Niels memaparkan bahwa asal mula air di bumi atau maka manusia pun asal mula air di bumi ini menyadari bahwa mungkin saja planet lain sedang terjadi pembentukan air. Nah, sedangkan di bumi ini dikaitkan dengan asteroid menurut Horst Marshall. Sedangkan menurut Rosetta, nah air di bumi bukan berasal dari asteroid ya, bukan berasal dari komet, tapi namun dari asteroid yang jatuh ke permukaan bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Ini berdasarkan dari tiga ini. Dasarnya adalah Woods Hole Oceanographic Institution. Ya, ini. Nah, sedangkan kita dasarnya adalah kalau yang Islam dasarnya di Al-Qur'an itu pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 11 itu dialah yang menurunkan air dari langit dengan takaran yang sempurna. Nah, ini. Jadi air diturunkan dari langit kalau menurut Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita dasarnya Al-Qur'an memang air itu merupakan salah satu benda yang ada sudah sangat lama. Ya. Oke, ini berkaitan dengan asal mula air. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, potensi air di bumi. Nah, sebelum kita bahas di bumi, kita bahas bagian kecil saja di negara kita, yaitu di Indonesia. Bagaimana potensi air di Indonesia? Kalau kita lihat berkaitan dengan sungai yang ada di Indonesia sungai itu sangat banyak. Jumlahnya 5.590 sungai. Nah, kalau kita lihat potensi ketersediaan air, volume sungai itu sangat besar. Ya, kalau kita bisa miliaran kubik per tahun. Ya, coba sungai-sungai besar di Indonesia kan banyak. Kalau di Jawa Bengawan Solo, di Kalimantan Mahakam. Nah, tidak semua negara atau tidak semua daerah itu punya potensi air tawar yang berlimpah. Bayangkan di Arab Saudi nah, atau di daerah subtropis, di daerah kering itu tidak semua tempat punya potensi air tawar. Ya, bayangkan Mesir kalau tidak ada Sungai Nil tidak akan ada kehidupan di sana. Ya, karena air merupakan sumber kehidupan. Nah, ini ada kita lihat. Nah, sungai juga berasal dari gunung berapi atau vulkanik, mempunyai perbedaan. Jadi sungai yang dasarnya dari gunung berapi, ya umumnya ini, ya. Ini kita lihat. Nah, atau yang dikenal dengan hulu. Kita lihat. Nah, sudah kita pahami ya. Jadi air itu kan memang bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kok bisa kembali lagi ke dataran tinggi, Pak? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Ya, kenapa air itu kok bisa dari dataran tinggi ke dataran rendah kembali lagi ke dataran tinggi melalui apa? Nah, apakah menyeberang lagi atau naik kendaraan? Nah, kita lihat. Nah, ini.
hulu atau upstream, dan tengah middle stream, dan yang paling bawah adalah hilir atau downstream. Nah, ini aliran sungai. Kalau kita lihat, nah, apa itu sungai, apa itu hulu, tengah, hilir, bentuk sungai apa ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas manfaat atau potensi air di muka bumi berdasarkan pemanfaatannya. Nah, ayo, menurut kalian apa saja? Banyak nggak manfaat air untuk kita? Banyak sekali. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian untuk irigasi, ya, untuk irigasi tanaman pertanian. Karena ini penting untuk menghasilkan bahan pangan bagi kita. Tanpa adanya pengairan untuk lahan pertanian, mungkin tidak akan ada bahan pangan yang bisa kita makan, ya. Kalau tidak ada yang kita makan, berarti kita juga mati, ya. Kemudian yang kedua adalah industri. Nah, industri itu juga membutuhkan air untuk bahan bakunya, ya. Tanpa ada air, ya nggak bisa memproduksi, ya. Tentu dilakukan untuk proses kimia, untuk industri manufaktur, untuk industri pelarut, nah, dan lain sebagainya. Kemudian selain digunakan untuk pertanian, industri juga digunakan sebagai pembangkit energi atau pembangkit energi air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu dikembangkan untuk energi. Ya, jadi memutar kincir untuk menjalankan generator. Ya, memutar generator nanti menghasilkan listrik. Nah, kemudian pariwisata, wisata air banyak ya, waterboom misalnya, kemudian atau kolam renang, kemudian pantai, laut, danau, ya banyak sekali wisata yang bisa kita kunjungi berkaitan dengan wisata air. Nah, kemudian, yang paling penting yang kita gunakan adalah untuk rumah tangga. Ya, jangan sampai lupa, kalian tanpa ada air gak bisa mandi. Ya, selain tidak bisa mandi, apalagi tidak bisa minum. Nah, kalau tidak bisa minum ya mati. Ya, nah selain mandi, apalagi misalnya mandi, minum, terus apalagi cuci muka, wudhu, ya. Tuh. Nah, ini manfaat sumber daya air. Sebenarnya masih banyak ya. Air itu punya manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Tanpa adanya air, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Ya, walaupun semuanya ada, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang ini tadi, kenapa air itu bisa ada di dataran tinggi dan mengalir ke dataran rendah, kembali lagi ke dataran tinggi lagi. Nah, ini melalui yang namanya siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi. Hidrosfer kan sudah bahas kita tadi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, bagian dari hidrosfer itu ada yang namanya siklus hidrologis atau siklus hidrologi. Ya. Nah, ini siklus hidrologi itu yang pertama ada yang namanya siklus pendek. Ya, siklus pendek itu dimulai dari laut. Jadi air laut mengalami penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Kemudian evaporasi itu kan uap air. Uap air berubah bentuk menjadi air, mengalami pemadatan pendinginan yang disebut dengan kondensasi, terbentuknya awan. Nah, dari awan tadi, karena mengalami proses selanjutnya, mengalami yang namanya presipitasi atau turun hujan di laut. Jadi ini yang disebut dengan siklus pendek. Ya, siklus hidrologi pendek itu dimulai dari evaporasi di laut, mengalami kondensasi, kemudian turun hujan lagi di laut. Ya, ini yang disebut dengan siklus pendek. Nah, Pak, tadi kok bisa sampai ke dataran tinggi? Nah, ini baru siklus pendek. Ini ada yang kedua. Yang kedua adalah siklus sedang. Ya, kalau siklus sedang ini laut, jadi air laut
mengalami pemanasan oleh sinar matahari. Nah, ini kayak namanya penguapan itu kalau kita analogi, misalnya kamu merebus air di dapur, ya, di atas kompor, kamu nyalakan, kemudian air itu mendidih. Nah, mendidihnya air itu karena panas, kan, ya, pelepasan kalor. Nah, uap air akan naik ke udara. Nah, jadi mendidih itu. Nah, hampir sama dengan ini. Evaporasi, karena terkena panas sinar matahari, mengalami penguapan air laut. Penguapan kemudian membentuk, jadi uap air berubah menjadi air, titik-titik air, membentuklah awan. Nah, awan terkena angin, atau yang disebut dengan adveksi, terbawa ke darat. Nah, di darat nanti turun hujan, atau yang disebut dengan presipitasi, ya. Nah, tapi selain air laut yang menguap, tanaman juga bisa mengalami yang namanya transpirasi melalui stomata yang ada di daun itu mengalami penguapan, melepaskan kalor. Ya, jadi penguapan juga bisa membentuk hujan juga, transpirasi. Nah, gabungan dari evaporasi dan transpirasi, penguapan air laut dan penguapan pada tanaman itu yang disebut dengan evapotranspirasi. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah turun hujan di darat, air kan akan ada di atas permukaan tanah. Nah, air yang mengalir di atas permukaan tanah itulah yang disebut dengan runoff, ya, mengalir di permukaan tanah membentuk alur-alur sungai, anak sungai, ya, kemudian masuk ke induk sungai. Ya, sebelum ke anak sungai itu kan ke sub anak sungai, kemudian anak sungai, baru ke sungai atau induk sungai, mengalir lagi ke laut. Nah, selain mengalir di atas permukaan tanah, nah ini kan juga mengalir atau menerobos masuk ke tanah, ya, melalui pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, ini yang disebut dengan infiltrasi. Ya, masuknya air melalui pori-pori tanah ke dalam tanah. Ini nanti membentuk aliran aliran air di dalam tanah, atau yang disebut dengan nanti membentuk soil water, ya, atau air tanah, atau groundwater, ya, atau air tanah juga. Nah, di dalam tanah, infiltrasi tadi membentuk pergerakan air karena pengaruh gravitasi, air kan akan turun ke dataran rendah, dataran yang lebih rendah, atau menuju ke laut. Nah, karena pergerakan ini cepat, karena perbedaan gravitasi dan perbedaan tinggi tempat, ini yang disebut dengan perkolasi. Perkolasi. Nah, di siklus yang terakhir, kita akan membahas ini, ya. Siklus yang terakhir yaitu siklus panjang. Nah, ini lebih panjang, ya. Jadi kalau siklus pendek tadi sudah evaporasi di laut, turun hujan di laut. Nah, kalau siklus panjang, evaporasi, penguapan di laut akibat pemanasan air laut, kemudian membentuk awan, ya, atau yang disebut dengan kondensasi, terbawa angin atau yang disebut dengan adveksi, terbawa sampai ke daerah yang tinggi atau di daerah pegunungan misalnya. Nah, di daerah tinggi ini karena perbedaan suhu, nah, air tadi mengalami pembekuan, ya. Jadi awalnya mestinya turun hujannya adalah air. Nah, di sini nanti akan menjadi titik-titik es atau yang disebut dengan hujan salju. Nah, dari hujan salju ini nanti akan membentuk aliran glacier, ya, sungai-sungai glacier. Nah, kemudian mengalir sama di atas permukaan tanah juga yang disebut dengan runoff, masuk ke dalam tanah, infiltrasi, dan kembali ke laut. Nanti muter lagi, ya. Karena adanya siklus ini, air kan bisa muter, ya. Bisa regenerasi kembali. Nah, coba kalau dalam siklus ini
terjadi perubahan, artinya ketika daratan mestinya adalah air bisa masuk ke pori-pori tanah, tapi wilayah itu sudah banyak yang terbangun. Misal bayangkan adalah di kota Jakarta misal. Nah, apa dampaknya? Nah, dampaknya besar ya. Kalau infiltrasi ini mengecil, berarti runoff akan meningkat. Berarti aliran limpasan di atas permukaan tanah akan meningkat, menyebabkan banjir ya, karena volume air di atas permukaan meningkat karena air tidak bisa diserap oleh tanah. Nah, karena mayoritas hanya mengalir di atas permukaan tanah kembali ke laut. Nah, proses sebelum kembali ke laut sampai ke laut itu kan akan membanjiri daratan dulu. Nah, ketika sungai-sungai itu tidak mampu menampung volume air hujan, akan menyebabkan banjir. Ya, jadi makanya butuh wilayah-wilayah atau daerah-daerah resapan. Ya, makanya Jakarta itu banjir karena Jakarta adalah wilayah hilir, daerah resapannya adalah Bogor. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah, untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan hidrosfer, kita akan membahas berkaitan dengan perairan laut dan perairan darat. Nah, perairan laut kita akan membahas berkaitan dengan laut terbentuknya laut berdasarkan kedalamannya, pembagian laut berdasarkan kedalamnya, kemudian laut berdasarkan proses terjadinya, laut berdasarkan letaknya. Kemudian di perairan darat kita akan bahas air tanah, sungai, danau, rawa, dan glacier. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, coba renungkan kembali. Tadi yang saya bilang, ketika siklus ini terjadi pergeseran, wilayah-wilayah terbangun, sungai-sungai tercemar, apakah tidak berdampak negatif bagi keberlangsungan air di permukaan bumi? Nah, yang bisa menjawab adalah kalian. Coba silakan cari referensi-referensi yang ada hubungan yang saya bicarakan tadi berkaitan dengan siklus hidrologi. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.